Setiap keadaanku ada jawaban dalam Yesus. Saat kau tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu.
siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Saat tidak ada lagi orang lain yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini, saat bisnis kita, saat keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita tidak dapat lagi menjadi tempat kita meminta tolong, tapi ada Tuhan yang selalu setia. Ada Tuhan yang selalu menantikan kita untuk duduk di bawah kakinya. Tangannya selalu terbuka dan telinganya tidak kurang panjang untuk mendengarkan doa kita. Hanya Dialah satu-satunya tempat terbaik. Hanya dalam pelukan Bapa ada damai sejahtera, ada pengharapan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Berserulah Yesus, berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama yang tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Nama Yesus, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Kepada hambanya, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Tahukah saudara bahwa Yesus itu disebut juru selamat? Dia disebut juru selamat bukan karena sekedar dia bisa menyelamatkan manusia. Nah, selama ini kita berpikir bahwa kata juru selamat itu konotasinya adalah hanya sebatas Yesus menyelamatkan kehidupan kita. Tapi tahukah saudara bahwa kata selamat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selamat itu disebut sebagai tiba sampai di tujuan. Berarti kalau Yesus disebut juru selamat, nah kalau bicara juru kan itu berarti bicara keahlian. Berarti bicara berbicara navigatornya. Jadi kalau dia bilang juru selamat berarti dia adalah navigator yang membawa saya dan saudara selamat sampai ke tujuan. Hari ini kalau saudara dengar pujian tadi, saudara mengikuti ibadah ini, dan saudara rasa blank tentang masa depan, saudara harus kembali percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Mungkin karena kita tidak yakin bahwa pekerjaan Yesus sebagai juru selamat itu kontinu, saudara. Dia tidak hanya selesai di kayu salib, lalu kemudian dia tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Enggak. Dia bekerja sampai hari ini karena dia jurunya. Dia jurunya. Saya tahu di sini, saya rasa dalam roh saya bahwa ada banyak orang yang mengikuti ibadah ini. Anda duduk di depan televisi Anda atau di depan gadget Anda dan
berkata bahwa blank semuanya. Tapi Yesus itu juru selamat. Dia akan membuat Anda sampai ke tujuan. Jadi terima firman ini. Terima firman ini. Dengan meyakini, dengan memberikan, menyediakan diri saudara. Untuk bilang bahwa Yesus, Engkau juru selamat. Bawa saya sampai ke tujuan dengan selamat. Sekalipun berdarah-darah, tapi selamat. Daripada bersih, tapi mati di tengah jalan. Mari siapkan hati saudara untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa agar kebenaran firman-Mu menguasai kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Ya, saya merenung juru selamat, kata juru selamat itu adalah kata yang tidak main-main. Berarti dia menavigasi saudara. Dia menavigasi saudara pada tujuan. Beberapa minggu yang lalu waktu saya khotbah di sini, saya mengajarkan pada saudara tentang tujuan. Bahwa tujuan kita adalah pribadi Yesus Kristus. Nah, saudara bisa buka itu di YouTube. Khotbah saya itu sebenarnya judulnya Distraction. Judulnya Distraction sebenarnya. Jadi apa yang membuat kita teralihkan dari tujuan kita. Tapi terlebih dulu kita harus tahu tujuan kita. Tujuan kita adalah Yesus Kristus. Nah, karena tujuan kita adalah Yesus Kristus, maka saya dan saudara ini punya perintah, diperintahkan oleh Tuhan berkaitan dengan tujuan saya dan saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata demikian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa menyatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan baik-baik saudara. Ia wajib. Ia wajib. Saya tekankan lagi. Ia wajib. Berarti tidak ada ruang bagi saya dan saudara sebagai orang yang beriman dalam Yesus Kristus untuk tidak melakukan hal ini. Yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib saudara. Dan kalau kita tidak melakukan kewajiban kita ini, dijamin saudara tidak akan bertemu dengan tujuan hidup saudara. Nah, saya sudah beritahu bahwa tujuan hidup kita adalah pribadi Yesus. Makanya karena tujuan kita adalah pribadi Yesus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sama. 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 Sama seperti Kristus telah hidup. Wah, buat saya kata-kata itu sangat berarti sekali. Saudara hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Sama. Mudah-mudahan ini maaf ya, pohon Natalnya ketutup. Jadi, ini bahasa yang lalu. Belum terhapus. Oh ya, iya kasihan pohon Natalnya cantik. Jadi Anda itu harus hidup, saya harus hidup
sama seperti Kristus. Sama. Harus sama. Tidak boleh ada ketidaksamaan yang muncul. Harus sama. Harus sama. Seperti Kristus. Ini sesuatu yang sangat serius sekali. Bahwa saya dan saudara itu hidupnya harus sama. Harus sama seperti Kristus. Nah, karena hidup kita ini harus sama seperti Kristus, maka kita harus memperhatikan beberapa hal yang memandu kita untuk hidup sama seperti Kristus. Ingat bahwa ini kewajiban saya dan saudara. Wajib. Wajib hukumnya. Wajib. Mari buka bersama saya Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ini yang saya sebut sebagai apa-apa saja kehendak sejati itu. Yang ku kehendaki adalah, yang pertama adalah apa? Mengenal. Lalu kemudian apa? Kuasa kebangkitan. Baru yang ketiga, persekutuan dalam penderitaan. Waduh. Oh, haleluya. Jadi kehendak yang pertama adalah mengenal Dia. Kenal Tuhan. Itu kehendak sejati yang pertama. Bahwa saya dan saudara itu harus mengenal Tuhan. Nah, kata mengenal di sini itu pakai kata ginosko. Ginosko itu menggambarkan hubungan intim suami istri. Ginosko itu adalah sebuah pengenalan dalam dimensi yang dalam. Nah, kalau pengenalannya model begitu, berarti ada satu kata kunci di situ. Ada kata saling. Saling. Berarti kalau bicara ginosko, itu bicara interaksi yang interaksi. Ada saling. Saling itu yang menciptakan interaksi. Ya kan? Interaksi dua arah. Berarti kalau saya pakai kata ginosko, antara saya dan Tuhan, antara saudara dan Tuhan, itu harus saling menikmati. Saya ulang lagi. Antara saudara dan Tuhan itu harus saling menikmati. Saudara tidak bisa hanya berhenti pada fase di mana saudara bernyanyi, saya menikmati kasih Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Tidak hanya sampai di situ. Tapi kita harus masuk di dalam dimensi di mana Tuhan pun bisa bernyanyi yang sama buat saya dan saudara. Tuhan bisa bilang bahwa saya menikmati dirimu juga, nak. Wow. Bayangkan ini. Tuhan yang maha besar dan maha kuasa itu, kerinduan terbesarnya adalah menikmati hidup saya dan saudara. Wah, luar biasa. Mengenal. Berarti mengenal di sini bukan semata-mata effort manusia. Tapi ada kerinduan hati Tuhan untuk menikmati manusia. Ada kerinduan hati Tuhan untuk menikmati manusia. Mengenal. Nah, sekarang kita pindah yang kedua. Kuasa kebangkitan. Saudara,
kalau disebut kuasa kebangkitan, berarti sebelum bangkit ada sebuah keadaan yang harus kita alami sebelum kita bangkit. Apa itu? Mati. Mati. Atau paling tidak begini, tergeletak. Tergeletak. Ternyata perjalanan kehidupan yang wajib seperti Kristus hidup adalah mengalami yang namanya kematian. Nah tentu saya tidak menyebut itu pada kematian fisik saja. Pada kematian fisik. Tapi sebenarnya kematian yang dipedulikan Tuhan itu bukan fisik sebenarnya. Tapi yang Tuhan concern tentang kata kematian di sini adalah kematian jiwa saya dan saudara. Nah saudara ingat ketika manusia dilarang makan pohon buah pengetahuan baik dan yang jahat. Itu peringatannya adalah bahwa kalau makan buah pohon tersebut manusia mati. Kalau makan buah pohon tersebut manusia itu mati. Tapi pada kenyataannya Adam dan Hawa tidak mati secara fisik. Mereka mati secara apa? Jiwa mereka mati. Kenapa jiwa mereka mati? Karena mereka sudah tidak bisa catch up lagi, sudah tidak bisa connect lagi dengan Tuhan. Mati. Mati. Kuasa kebangkitan di sini adalah berarti kita mengalami kematian. Tentu saya tidak menyarankan saudara untuk mati dalam konteks saudara tidak mengenal Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi ada banyak kali peristiwa dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan saya dan saudara untuk mengalami yang namanya kematian. Tidak secara jiwa, tetapi mengalami kematian itu secara banyak hal dalam kehidupan kita. Saya bisa kasih contoh begitu banyak soal kematian. Yang pertama, mati apa di sini saudara? Mati visi. Kalau visi di sini saudara bisa gabung lah, apalah itu, impian bisa juga, apalagi cita-cita, apalagi rencana. Ya. Banyak orang sedang mengalami ini. Mati semua rencananya. Mati. Saya ingat waktu masuk tahun baru 2020, orang begitu excited masuk tahun ini. Karena tahunnya kawin, angkanya kawin. Kemudian banyak sekali pasangan yang planning untuk menikah di tahun ini karena angkanya kawin. Cantik angkanya, 20-20. Siapa yang mengira di angka yang cantik ini banyak visi, impian, cita-cita, plan saudara mati. Tapi saya percaya begini saudara. Saya percaya bahwa ketika saudara dimatikan dalam hal tersebut, ada maksud Tuhan, saudara akan dibangkitkan dengan visi, impian, cita-cita, rencana yang fresh dari Tuhan. Yang sama sekali baru dari Tuhan. Nah, karena kita singgung mengenai hal yang baru, mari buka bersama saya Yesaya, which is ayat ini sebenarnya saya sudah pernah sitir dalam salah satu khotbah saya di masa pandemi ini. Yesaya 43 ayat 19. Saya pindah lagi ya Rahel ya. Yang kau bosan-bosan. Yesaya 43 ayat 19 bilang apa? Lihat, aku hendak apa? Membuat sesuatu yang baru. Membuat sesuatu yang baru. Membuat sesuatu yang baru. Wow. Kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan,
maka saudara harus menyediakan diri saudara untuk mengalami apa yang disebut kematian terhadap rencana-rencana saudara, visi saudara. Saya tidak usah singgung lagi kematian, tapi rencana-rencana, visi saudara, tidak apa-apa. Itu seakan itu dimatikan oleh Tuhan. Bukan berarti ada yang salah di situ atau apa. Tetapi begini isunya, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan kita itu senang buat sesuatu yang baru. Tuhan kita itu innovative God. Dia suka sesuatu yang baru. Nah, dia mau saya dan saudara itu selalu mengalami kebaharuan. Bukankah hal-hal yang baru itu selalu menggairahkan saya dan saudara? Contoh, kita kalau beli barang yang baru, rasanya kita mau pakai terus itu barang. Karena baru. Ya. Nah, Tuhan mengerti itu ada dalam kita. Makanya dia selalu mau buat sesuatu yang baru. Tapi ada harga untuk membuat sesuatu yang baru. Ada hal yang harus mati. Kenapa mati? Menurut kita, hal yang dimatikan itu tidak pantas mati. Menurut kita itu masih relevan. Tapi ternyata dalam perencanaan kebaharuan yang Tuhan tetapkan, itu sudah tidak relevan. Percayalah saudara, bahwa semua planning kita di tahun cantik ini, kalau dia gagal terlaksana, itu karena Tuhan bilang, bahwa ini kalau dilanjutkan tidak relevan. Mati. Tapi ingat baik-baik. Waktu ini mati. Anda dan saya sedang memasuki pengenalan akan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu apa saudara? Ini dia. Sesuatu yang baru. Wow. Tahu saudara bahwa Yesus waktu bangkit dari kematian, Alkitab mendokumentasikan bahwa tubuhnya itu sudah tubuh yang baru. Tubuhnya itu sudah tubuh kemuliaan. Makanya Tuhan Yesus itu bisa tembus-tembus tembok. Kenapa? Karena tubuhnya baru. Saya dan saudara, untuk mengenal kuasa kebangkitan, kita itu masuk dalam dimensi sesuatu yang baru yang Tuhan mau kasih. Nah, ada yang menarik tentang sesuatu yang baru ini. Dikatakan yang sekarang sudah tumbuh. Jadi ini bukan sesuatu yang akan terjadi. Tapi sedang bertumbuh dalam kehidupan saya dan saudara. Sadar enggak berapa bulan ini? Ada sesuatu yang baru yang sedang tumbuh dalam kehidupan saya dan saudara. Ide-ide yang baru, ide bisnis yang baru, ide melakukan beberapa hal dengan cara yang sama sekali kita tidak pikirkan sebelumnya. Tahukah saudara bahwa semua itu sebenarnya sudah tumbuh dalam saya dan saudara. Hanya menunggu apa? Menunggu sesuatu yang tidak relevan tentang hal tersebut dimatikan. Wow. Tumbuh loh saudara. Sudah tumbuh. Apalagi yang dimatikan selain visi? Daging saudara dimatikan. Daging saudara dimatikan. Saudara mengalami yang namanya kematian daging. Ada fakta menarik tentang kematian daging. Mari buka bersama saya 1 Petrus pasal 2. Ayat 11 coba mulai. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya tertegun baca kalimat ini. Dikatakan keinginan daging yang berjuang. Kata berjuangnya itu yang saya tertegun. Ternyata keinginan daging itu sekeras itu dia mempengaruhi saya dan manusia. Dikatakan bahwa keinginan daging ini berjuang. Berjuang melawan jiwa. Berarti penghambat bagi kita
untuk kemudian menemukan sesuatu yang baru adalah ada perjuangan dari keinginan daging kita yang berjuang melawan jiwa. Nah, kembali kepada ayat sebelumnya, Filipi 3 Filipi 3 ayat 10, bahwa kalau daging saudara saya mati, dimatikan oleh Tuhan, maka yang dibangkitkan oleh Tuhan adalah ini. Bukan keinginan daging saudara tiba-tiba mati secara mutlak, enggak. Tapi yang dibangkitkan oleh Tuhan adalah keinginan daging itu yang sudah tunduk kepada keinginan roh. Anda dan saya tetap punya keinginan daging. Keinginan daging tidak akan mati. Sebentar selesai ibadah ini kita kelaparan, itu keinginan daging. Tidak akan mati. Tapi kita akan menemukan dalam sesuatu yang baru itu, bahwa keinginan daging kita tunduk pada keinginan roh. Keinginan roh menjadi mendominasi dalam kehidupan kita. Kita menghentikan perjuangan daripada keinginan daging untuk mengambil alih. Itulah sebabnya keinginan daging kita harus masuk di dalam masa kematian. Karena begitu keinginan daging kita dimatikan, kita mengalami kuasa kebangkitan. Bangkit apa saudara? Bangkit di dalam keinginan daging yang tunduk pada keinginan roh. Di situ kebangkitan saya dan saudara. Keinginan daging yang tunduk pada keinginan roh. Saya tertegun sekali saudara, bahwa keinginan daging ini berjuang. Mestinya saya dan saudara harus berjuang di dalam roh kita untuk kemudian membuat roh kita itu selalu punya kesadaran tingkat tinggi dalam kehidupan kita. Itu yang disebut kuasa kebangkitan. Kata kuasa kebangkitan di sini dipakai kata anastasis, yang berarti bangkit dari kematian. Saya baru-baru ikut, mungkin beberapa saudara di jemaat ini juga ikut Zoom dengan Pastor Samson Dabas. Lalu kemudian Pastor Samson itu ada yang menarik, dia bilang begini, bahwa di masa pandemi ini dia semakin giat berdoa dan berpuasa. Sebelumnya dia suka berdoa dan berpuasa, tapi dia semakin giat melakukannya. Karena dia menyadari kebutuhan dari manusia rohaninya. Nah, saya terpaku pada kata-kata ini. Dia menyadari kebutuhan manusia rohnya. Seberapa banyak dari saya dan saudara itu punya tingkat kesadaran yang demikian. Kesadaran bahwa saya dan saudara sangat butuh supaya manusia roh saya dan saudara itu menjadi penguasa, menjadi yang utama. Nah, balik lagi ke Yesaya ayat tadi. Yesaya 43. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai belantara. Aku hendak membuat jalan. Kata jalan ini kata yang serius. Mari balik ke Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus mendeskripsikan dirinya bahwa dia adalah jalan. Berarti waktu firman ini berkata bahwa dia akan membuat jalan, perhatikan, dia akan buat jalan di padang gurun dan belantara. Itu tempat-tempat yang mustahil. Di padang gurun dia buat jalan, itu tempat yang mustahil sekali. Tapi dia bilang dia akan buat jalan. Mari saya beritahu saudara, dalam ketidakmustahilan saudara, Tuhan akan menyatakan dirinya di situ. Dia jalan. Dia jalan. Dia akan menyatakan dirinya di situ. Dia akan menyatakan dirinya di situ.
Inilah yang masuk pada Filipi 3 ayat 10. Bagian ketiga yang harus kita kehendaki. Bersekutu dalam penderitaannya. Wow. Ternyata di dalam penderitaan itu justru pernyataan dari jalan yang sejati itu semakin nampak dalam hidup kita. Bersekutu dalam penderitaan Kristus. Nah, mari saya beritahu saudara. Apa sih penderitaan Kristus yang utama? Penderitaan Kristus yang utama adalah menanggung beban yang tidak ada seorang manusia pun sanggup memikulnya. Itulah penderitaan utama dari Yesus Kristus. Saya ulang, menanggung beban yang semestinya tidak ada orang yang sanggup menanggungnya. Tapi hanya Kristus saja yang mengambil hal tersebut dan memikulnya buat saya dan saudara. Menanggung beban. Wow. Menanggung beban. Mari buka bersama saya Ratapan pasal 3. Dalam beberapa waktu saya suka sekali ayat ini. Ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Memang di sini dibilang pria. Nah, perhatikan ayat 28. Sikap kita ketika kita memikul beban. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau memang beban itu dibebankan oleh Tuhan. Inilah persekutuan dalam penderitaan. Anda menanggung beban Tuhan. Karena Tuhan sudah menanggung beban yang sebenarnya saudara tidak bisa tanggung. Siapapun manusia tidak bisa menanggung beban yang ditanggung Kristus. Itulah yang membuat dia sangat menderita. Nah, untuk bersekutu dalam penderitaannya, kita harus tersedia untuk menanggung beban yang dibebankan Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana caranya saya tahu, Pak? Kalau beban tersebut dibebankan Tuhan atas hidup kita. Saya tidak usah bagi banyak, satu saja. Setiap musim dalam kehidupanmu, apa saja situasi yang saudara sedang alami, rajinlah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kau mau sampaikan apa? Kau mau bicara apa? Apa maksudmu dengan semua ini? Rajin bertanya pada Tuhan tentang apa yang Dia mau sampaikan dalam setiap musim kehidupan kita. Terlebih itu musim-musim yang menekan. Rajin, saudara. Kemarin saya dapat impresi yang kuat sekali. Saya tidak mau bilang suara Tuhan atau apa, nanti saudara pikir, wah. Saya meyakini itu suara Tuhan. Karena tiba-tiba suara itu bicara begini kepada saya. Kalau ada satu hal yang saya paling rindukan dari dirimu, Dance, adalah kamu rajin bertanya dalam segala musim kehidupanmu. Terlebih dalam penderitaanmu. Terlebih dalam tekanan hidupmu. Kamu akan selalu bertanya, mau bicara apa Tuhan sama saya? Mau bicara apa sama saya? Pagi ini saya membaca tulisan dari Oswald Chambers. Oswald Chambers menulis begini, bahwa kesalahan dari kita bersyafaat itu adalah
kita selalu bersyafaat, berupaya supaya orang yang kita doakan tersebut keluar dari masalahnya. Padahal bersyafaat itu tujuannya adalah mendoakan orang-orang tersebut supaya lebih mengenal Tuhan dalam semua masalah yang dihadapi. Wow. Wow. Ternyata bersekutu dalam penderitaan itu adalah peluang untuk mengenal Dia. Oke, saya cari dulu ayatnya. Ayat ini selama sekian waktu menjadi ayat ini saya. Sabar ya, ada di kitab Mazmur. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Saya kayaknya akan selesai sampai di sini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Wow. Ternyata waktu saya dan saudara bersekutu dalam penderitaannya, kita itu belajar ketetapan-ketetapan ilahi. Belajar ketetapan-ketetapan ilahi. Kesempatan yang begitu luar biasa sebenarnya adalah ketika kita ada dalam penindasan. Penindasan loh saudara. Kalau pakai kata penindasan itu berarti begini. Ada sesuatu atau seseorang yang dengan sadar menekan kehidupan saya dan saudara. Itu penindasan. Ada seseorang yang oleh keadaan tertentu dengan sadar menekan kehidupan saya dan saudara. Itu penindasan. Itu penindasan. Tapi Alkitab bilang gini, bahwa penindasan itu memberikan hadiah bagi saya dan saudara. Untuk apa? Belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya suka kata ketetapan. Saya selidiki kata ketetapan. Kata ketetapan itu identik dengan apa? Seal. Cap. Udah dicap. Ketetapan ilahi. Berarti kita belajar sesuatu yang sebenarnya sudah dicap atas diri kita. Wow, berarti sebenarnya penindasan itu membawa kita mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan sejak awal bagi kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya betul sekali Filipi 3 ayat 10. Akhir dari Filipi 3 ayat 10 berkata apa? Persekutuan dalam penderitaannya di mana apa? Aku menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa. Mengapa bisa menjadi serupa? Karena belajar ketetapan-ketetapannya. Menjadi serupa dalam kematiannya. Wow. Waduh, saya bakal menderita nih. Bakal disalib, digantung, tubuh hancur-hancur. Nah, menderita dalam kematiannya itu maksudnya begini. Saudara boleh dipukul dari banyak sisi, dihancurkan dari banyak sisi. Tapi saudara tidak benar-benar hancur. Saudara tidak benar-benar hancur. Saya dan saudara boleh dipukul dari banyak sisi, apalagi saat ini. Tapi kita tidak benar-benar hancur. Kenapa kita tidak benar-benar hancur? Karena Alkitab bilang, ternyata pukulan dari banyak sisi membuat kita menemukan ketetapan-ketetapan ilahi dalam kehidupan saya dan saudara. Wow. Itulah yang membuat saya dan saudara menjadi serupa dalam kematiannya. Serupa dalam kematiannya itu berarti apa? Anda boleh hancur, tapi Anda tidak bisa dihancurkan. Anda boleh hancur, tapi Anda tidak bisa dihancurkan. Hancur, tapi tidak dihancurkan. Bahkan di dalam kehancuranmu, kamu menemukan sesuatu yang baru. Kamu menjadi sungai-sungai di padang belantara, Yesaya 43 bilang. Sungai-sungai di padang belantara. Wow, luar biasa.
luar biasa. Saya berdoa agar kebenaran ini mendarat dalam hati dan pikiran saudara. Doa saya adalah ini. Kembali kepada statement saya di awal. Sebenarnya itu seperti perkataan nubuat buat saya dan saudara. Bahwa kita harus kembali menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Yesus tidak berhenti menjadi juru selamat. Cuma karena saya dan saudara sudah diselamatkan. Tapi dia berkewajiban untuk membawa saya dan saudara sampai dengan selamat di tujuan. Dan untuk itu saya dan saudara berkewajiban untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Immanuel, Immanuel. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa agar kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk punya kehendak yang sejati. Tolong kami ya Bapa. Tolong kami. Kalau ada yang banyak mempertanyakan Tuhan pada hari-hari ini. Dan mempertanyakannya pada dimensi kepentingan-kepentingan pribadi. Baiklah pada hari ini Roh Tuhan datang kepadamu. Dan mulai membawamu untuk tetap bertanya kepada Tuhan. Tapi tidak lagi dalam dimensi kepentinganmu sendiri. Tetapi di dalam dimensi untuk lebih mengenal Tuhan. Karena ketika kamu lebih mengenal Tuhan, maka Tuhan akan membawa kamu untuk menunjukkan sesuatu yang baru yang ditetapkan secara ilahi kepada dirimu. Kalau ditetapkan secara ilahi itu berarti ketetapan itu tidak akan hilang. Ketetapan itu tidak akan luntur, tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan terhapus. Melainkan dia bersifat kekal untuk selama-lamanya.